Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiran Matila dari kelas Farmasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa kualitatif kation golongan 2, yaitu CO2+, CD2+, dan Bi3+. Pendahuluan, analisa kualitatif adalah suatu analisa yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi sejumlah kation dan anion dalam suatu bahan sampel, yang merupakan cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan identifikasi unsur atau golongan yang terdapat dalam sampel. Dalam metode analisa kualitatif ini menggunakan beberapa reaksi, yang diantaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui sejenis kation suatu larutan. Reagensi golongan ini yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensi ini dengan membentuk endapan atau tidak. Perbedaan analisa kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu zat, cabang ilmu kimia yang menganalisis komposisi kimia suatu sampel, memberikan ada atau tidaknya komponen kimia yang berbeda dalam sampel, menggunakan teknik seperti destilasi, ekstraksi, perubahan warna, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kuantitatif ini untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat dan cabang kimia yang berhubungan dengan jumlah komponen yang berbeda dalam suatu sampel, dan menggunakan teknik seperti destilasi, ekstraksi, dan perubahan warna. Sedangkan pada kuantitatif, untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat, cabang kimia yang berhubungan dengan jumlah komponen yang berbeda dalam suatu sampel, memberikan jumlah komponen kimia berbeda yang ada dalam sampel tertentu, dan menggunakan teknik seperti titrasi, analisis pembakaran, dan lain sebagainya. Teori dasar kimia kualitatif. Umumnya, kimia dihadapkan dengan analisa kualitatif. Sejumlah unsur dipisahkan diidentifikasi melalui pengendapan dengan hidrogen sulfida. Analisis kualitatif ini berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan tersebut dinyatakan sebagai analit yang menurut Day dan Underwood 2001. Prosedur yang biasa digunakan untuk menguji suatu zat yang tidak diketahui, pertama kali adalah membuat sampel yang dianalisis dalam bentuk cairan atau larutan. Selanjutnya, terhadap larutan yang dihasilkan, dilakukan uji ion. Kesulitan yang lebih besar ion, terlebih dahulu melalui proses pengendapan. Selanjutnya, dilakukan pelarutan kembali kepada endapan tersebut. Kemudian diadakan uji spesifik untuk ion yang akan diidentifikasi. Uji spesifik ini dengan menambah reagen reaksi tertentu yang akan memberikan larutan atau endapan berwarna yang merupakan prinsip analisis pendahuluan kation. Secara prinsip, zat yang akan diidentifikasi dilarutkan kemudian ditambahkan reaksi tertentu yang sesuai, yang akan mengendapkan segolongan kation sebagai garam yang suka larut atau hidroksinya. Reaksi harus demikian rupa sehingga pengendapan pada kation selanjutnya tidak terganggu atau sebelumnya dapat dengan mudah dihilangkan dari larutan yang hendak dianalisis. Proses identifikasi berdasarkan pada 3 jenis reaksi utama, yaitu yang pertama, pembentukan endapan berwarna. Hal ini terjadi bila ion dalam larutan bereaksi dengan suatu reaksi pada keadaan tertentu. Yang kedua, pembentukan warna larutan yang karakteristiknya biasanya menggunakan reaksi yang selektif dan spesifik. Dan yang ketiga, pembentukan gas yang ditimbulkan dari reaksi dengan asam, basa, atau reaksi yang selektif. Analisis kation golongan 2. Tidak bereaksi dengan HCl tetapi membentuk endapan dengan H2S dalam suasana asam encer. Reaksi golongan H2S ini membentuk endapan garam sulfida. Kation golongan 2 menjadi 2 subgolongan berdasarkan kelarutan endapan sulfida terhadap amonium polisulfida. Terjadi pada 2 golongan, yaitu 2A dan 2B. Untuk 2A golongan tembaga dan 2B golongan arsenik. Untuk golongan 2A di antaranya Hg2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, dan Pb2+. Sedangkan pada 2B, golongan arsenik, As3+, As5+, Sb2+, Sb5+, Sn2+, dan sulfida golongan 2 memiliki nilai Ksp yang sangat kecil. Oleh sebab itu, konsentrasi ion sulfida harus dijaga relatif rendah agar menghindarkan pengendapan sulfida yang diharapkan tetap larut. Konsentrasi ion sulfida dapat dikontrol dengan pengaturan konsentrasi H+, kemudian dipisahkan ke larutan sulfidanya. Kondisi pH penting. Jika konsentrasi asam naik, maka Cu2+ dan Cd2+ tidak sempurna pengendapannya. Namun, jika konsentrasi asam turun, maka sulfida dari golongan 3 akan ikut mengendap.
Reaksi yang terjadi pada Cu2+, terjadi pengendapan berwarna hitam, Cd2+, terjadi pengendapan berwarna kuning, dan Bi3+, terjadi pengendapan berwarna coklat. Identifikasi kation golongan 2. Yang pertama, identifikasi Cu2+. Ketika ditambahkan dengan larutan amonia, terjadi endapan berwarna biru berupa CuSO4 basa dengan reaksi 2Cu2+ ditambah SO42+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menjadi CuOH2, CuSO4, dan 2NH4+. Ketika ditambahkan dengan larutan NaOH, dalam larutan dingin menghasilkan endapan biru berupa CuOH2 dengan reaksi Cu2+ ditambah 2OH- menjadi CuOH2+. Endapan tak larut dalam reagensi berlebih. Bila dipanaskan, endapan berubah menjadi CuO berwarna hitam dengan reaksi CuOH2 menjadi CuO ditambah H2O. Ketika ditambahkan dengan larutan Ki, terjadi endapan berwarna putih tetapi larutannya berwarna coklat tua karena terbentuk ion iod. Identifikasi Cd2+. Ketika ditambahkan dengan larutan amonia, terjadi endapan putih dengan reaksi Cd2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menjadi CdOH2, terjadi endapan 2NH4+. Reagensi yang berlebih melarutkan endapan. Ketika ditambahkan dengan larutan NaOH, terjadi endapan putih dengan reaksi Cd2+ ditambah 2OH menjadi CdOH2. Endapan tak larut dalam reagensi berlebih, warna dan komposisi. Dan ketika ditambahkan dengan kalium sianida, terjadi endapan putih dengan reaksi Cd2+ ditambah 2Cn- menjadi CdCN2. Reagensi yang berlebih melarutkan endapan. Identifikasi Bi3+. Ketika ditambahkan dengan larutan amonia, terjadi endapan putih berupa garam basa. Bisa dilihat dengan reaksinya, reaksi yang terjadi, maka endapan larut dalam reagensi berlebih. Ketika larutan ditambahkan dengan NaOH, maka menghasilkan endapan putih berupa BuOH3 karena endapan hanya sedikit sekali yang larut dalam reagensi berlebih dengan larutan dingin. Dan ketika ditambahkan dengan larutan Ki, tetes demi tetes, terjadi endapan hitam berupa BuOH3. Endapan mudah larut dalam reagensi yang akan membentuk ion tetraodebismutat yang berwarna jingga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Tutur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.